Halo Sobat Sosial, saat ini masih banyak KPM yang belum menerima bantuan sosialnya. Dalam hal ini bantuan sembako atau BPNT itu masih banyak yang mengalami zonk. Namun masih banyak juga penerima bantuan pangan non tunai atau penerima BPNT yang belum mengetahui bahwa sebenarnya ada 3 jenis kriteria penerima bantuan pangan non tunai atau BPNT. Karena itu bagi pemegang kartu KKS merah putih itu wajib mengetahui sebenarnya dia itu masuk pada kategori atau kriteria penerima BPNT yang seperti apa. Nah, bagi Sobat Sosial, jangan di skip video ini, nonton sampai tuntas sehingga Sobat Sosial tidak mengalami gagal paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, dan Om Swastiastu. Halo Sobat Sosial, apa kabarnya saat ini? Tentunya kabar yang sangat luar biasa. Tetap terjaga kesehatan dan selalu diberikan rezeki yang melimpah dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Nah Sobat Sosial, kali ini kami akan memberikan informasi penting khusus bagi pemegang kartu KKS atau kartu merah putih, bahwa saat ini ada hal yang perlu diketahui oleh penerima BPNT, bahwa penerima BPNT itu ternyata mempunyai 3 jenis kategori atau 3 kriteria. Karena saat ini masih banyaknya KPM yang mengalami gagal paham. Kami kadang menemukan biasanya ada yang mengatakan kenapa PKH sembakonya belum cair. Nah, yang perlu diketahui pertama Sobat Sosial, bahwa PKH dan BPNT itu merupakan program bantuan sosial yang berbeda. Nah, karena itu Sobat Sosial wajib mengetahui informasi ini khusus bagi pemegang kartu KKS merah putih. Saya akan menjelaskan bahwa ada 3 jenis bantuan pangan non tunai atau BPNT dalam hal ini yang menerima sembako. Namun sebelum kami melanjutkan informasi ini, tentunya bagi Sobat Sosial yang baru saja bergabung di channel ini, mohon dukungannya untuk menekan tombol subscribe dan mengaktifkan tombol loncengnya sehingga Sobat Sosial bisa mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Bagi Sobat Sosial yang merasa informasi ini bermanfaat, silakan Sobat Sosial untuk membagikan ini ke media sosial yang lain, baik di media sosial Facebook ataupun pada grup-grup WhatsApp. Silakan untuk saling berbagi informasi. Bagi Sobat Sosial yang ingin bertanya, silakan langsung bertanya pada kolom komentar YouTube. Nanti kami jawab lewat chat, juga bisa dijawab lewat video-video yang terbaru. Dan bagi Sobat Sosial yang sudah like, share, komen, dan subscribe, kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Oke Sobat Sosial, kita langsung melanjutkan informasinya. Oke Sobat Sosial, di sini kami akan mencoba untuk membantu menjelaskan kepada keluarga penerima manfaat atau kepada Sobat Sosial semuanya bahwa PKH dan BPNT merupakan program bantuan sosial yang berbeda. Bahwa PKH itu adalah penerima bantuan sosial dalam bentuk uang tunai, sementara BPNT itu menerimanya dalam bentuk sembako. Sehingga jika ada yang mengatakan bahwa PKH sembakonya belum cair, itu salah, karena PKH itu menerima uang sementara BPNT menerima sembako, ya. Nah, di sini agar Sobat Sosial tidak gagal paham, kami akan membantu menjelaskan bahwa ada 3 jenis penerima bantuan pangan non tunai atau penerima sembako lewat kartu KKS yang dipegang, ya. Dalam hal ini kartu Keluarga Sejahtera yang bentuknya warna merah putih. Nah, karena itu pemegang kartu KKS merah putih wajib untuk mengetahui informasi ini. Nah, kita langsung masuk pada penjelasan informasinya, bahwa yang pertama penerima bantuan pangan non tunai itu yang pertama jenisnya adalah penerima kartu KKS BPNT murni, ya. Dalam hal ini untuk diketahui BPNT murni ini adalah
dia merupakan penerima sembako dan bukan penerima PKH. Itu artinya dia merupakan penerima BPNT murni. Walaupun misalnya dia mempunyai komponen PKH, dalam hal ini komponen kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan, misalnya mempunyai ibu hamil atau balita, juga mempunyai anak SD, SMP, dan SMA, juga mempunyai komponen lansia 70 tahun dan disabilitas, dia belum tentu bisa mendapatkan bantuan PKH. Karena kenapa? Walaupun sudah masuk di dalam DTKS ataupun sebagai pemegang kartu KKS yang menerima bantuan pangan non-tunai, belum tentu bisa mendapatkan bantuan PKH. Karena PKH ini merupakan bantuan sosial yang bersyarat, dan walaupun ada komponen, kalau misalnya belum ada penambahan kuota dari Kementerian Sosial, tentu saja itu belum bisa menerima bantuan PKH. Nah, apakah penerima BPNT murni itu bisa mendapatkan bantuan PKH? Jawabannya adalah bisa iya, bisa tidak. Jadi jika misalnya dari Kementerian Sosial akan menambahkan kuota penerima PKH, tentunya penerima BPNT murni ini sangat berpeluang untuk bisa menjadi calon penerima anggota PKH. Seperti pada tahun 2021 kemarin, ada beberapa KPM BPNT murni itu yang menjadi anggota PKH yang biasa kami sebut dengan KPM yang merupakan irisan dari BPNT. Nah, kami beberapa hari yang lalu menemukan ada KPM BPNT murni yang saat ini sudah menerima uang tunai di kartu KKS-nya, sehingga ternyata mereka ini merupakan KPM baru yang telah lolos validasi dan menjadi anggota keluarga PKH. Jadi itu salah satu jenis atau kriteria penerima bantuan pangan non-tunai. Jadi yang pertama itu adalah BPNT murni yang tidak menerima PKH, hanya menerima sembako. Nah, selanjutnya jenis penerima bantuan pangan non-tunai yang kedua adalah BPNT PKH atau biasa disebut dengan kartu combo. Nah, dia ini menerima dua jenis bantuan. Dia menerima PKH atau dalam bentuk uang tunai, juga menerima sembako ya. Jadi di dalam satu kartu itu menerima dua jenis bantuan, maka disebut dengan kartu combo. Akan tetapi pada awalnya dia itu hanya menerima bantuan PKH saja. Namun menerima PKH itu wajib menerima bantuan komplementer yang lain, seperti misalnya BPNT ataupun Program Indonesia Pintar, KIS, dan sebagainya. Karena itu sebagai pendamping PKH, tugasnya adalah memastikan apakah KPM tersebut itu sudah menerima bantuan komplementer yang lain atau belum. Sehingga jika belum menerima bantuan komplementer yang lain, itu bisa diusulkan untuk mendapatkan kembali. Ada juga penerima PKH itu yang ternyata juga belum menerima bantuan pangan non-tunai, karena biasanya itu karena ada data yang tidak valid atau tidak padan dengan data Dukcapil. Misalnya pada sebelumnya dia menerima bantuan pangan non-tunai dan juga PKH, akan tetapi saat ini sudah tidak menerima lagi bantuan pangan non-tunai. Nah, karena ini merupakan program bantuan sosial yang berbeda, sehingga datanya itu juga harus dipadankan atau disamakan dengan data yang ada di Dukcapil. Dan ada juga yang memang penerima PKH memang sama sekali belum menerima bantuan pangan non-tunai atau sembako. Nah, ini terjadi karena memang kuota penerima BPNT itu sangat terbatas, sehingga sistemnya harus menunggu. Selanjutnya, jenis penerima BPNT yang ketiga adalah BPNT PPKM. Nah, BPNT PPKM ini dikeluarkan ketika adanya COVID-19 dan diberlakukannya PPKM. Sehingga program BPNT PPKM ini dikeluarkan oleh Kementerian Sosial. Nah, Sobat Sosial, untuk diketahui bahwa pada saat COVID-19
ada bantuan yang dikeluarkan oleh Kemensos, yaitu program bantuan sosial tunai sejumlah Rp300.000 atau biasa disebut dengan BST. Dan ketika bantuan program BST ini telah dihapus, Kemensos juga mengeluarkan program yang namanya BPNT PPKM, sehingga banyaknya KPM BST itu yang menjadi penerima penerima BPNT PPKM. Nah, untuk diketahui bahwa BPNT PPKM ini hanya sampai pada bulan Desember. Sampai saat ini belum ada info resmi apakah BPNT PPKM ini akan dilanjutkan di tahun 2022 ataupun tidak. Nah, Sobat Sosial, itulah 3 kriteria atau 3 jenis bantuan pangan non-tunai atau penerima bantuan pangan non-tunai. Pertama adalah BPNT murni atau biasa disebut dengan BPNT reguler, kemudian BPNT PKH atau biasa disebut dengan kartu combo, dan yang ketiga adalah BPNT PPKM yang dikeluarkan pada saat pemberlakuan PPKM dan hanya sampai pada bulan Desember. Nah, Sobat Sosial, inilah informasi yang bisa saya berikan saat ini. Semoga info ini bermanfaat dan bisa memberikan edukasi buat kita semua. Terima kasih, salam sosial, dan salam PKH.